Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok, Embun di pagi hari. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kembali saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Pancaran Kasih Depok. Tentu di pagi hari ini kita semua berada dalam tubuh yang diberkati Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua untuk kembali mengawali langkah kita dengan mendekatkan diri pada firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan padamu. Karena di pagi hari ini kami semua boleh merasakan berkat Tuhan yang terindah. Hari yang baru, kesehatan dan kekuatan untuk kami berkarya. Sebelum kami mengisi akan kehidupan kami hari ini, kami ingin dipenuhi hati pikiran kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu agar menuntun dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Kami serahkan seluruh doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja, pasalnya yang kelima ayat 20 sampai dengan 23. Penekanannya pada ayatnya yang ke-20 yang menyatakan demikian. Gehasi hamba Elisa abdi Allah itu berkata, sesungguhnya tuanku terlalu baik hati kepada Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu darinya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Judul yang melandasi renungan kita adalah melayani tanpa pamrih. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita masih berbicara tentang bagaimana Elisa melakukan hal yang terbesar dalam kehidupan Naaman. Ada suatu reaksi dari Naaman setelah melihat mujizat Tuhan. Tentunya dia mau memberikan yang terbaik untuk abdi Allah ini. Dia mau memberikan persembahan syukur kepada abdi Allah. Namun Elisa menolaknya. Karena pelayanan yang dilakukan Elisa benar-benar melayani tanpa ada sesuatu motivasi yang lain. Itu yang membuat Elisa selalu lurus dalam pelayanan. Dia tidak mau menodai pelayanan itu hanya untuk kepuasan pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Cara berpelkesnya Elisa ini tentunya menjadi sebuah contoh bagi kita semua. Bagaimana berpelkes untuk melayani orang banyak tanpa kita mengharapkan orang itu melakukan sesuatu. Gereja Tuhan melakukan hal itu, menopang jemaat-jemaat yang tidak mampu, bahkan juga menjadi saksi di tengah masyarakat, memberikan yang terbaik. Bulan Pelkes GPIB ini menyadarkan kita semua bahwa pelayanan yang dilakukan tanpa pamrih justru mendatangkan sukacita tersendiri. Contoh adalah Elisa. Dia melakukan semua itu, dia membuat Naaman menjadi sembuh, dan dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan dan anak-anak. Bulan Pelkes GPIB, kehadiran GPIB di tengah masyarakat, tidak lagi berharap akan adanya pamrih dan sebagainya. Melayani karena memang kehadiran gereja untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian kita. Dan karena itu sebagai warga gereja, kita semua mau meneladani Elisa yang dengan sukacita mau memberi tanpa pamrih. Maka pelayanan dan kesaksian kita di tengah jemaat pun kita semua terpanggil untuk melanjutkan pelayanan ini. Terlebih dalam persiapan demi persiapan untuk pemilihan Pelkat. Maka semua warga sidik jemaat terpanggil untuk berpelkes. Mari kita melayani dan bersaksi di tengah-tengah pelayanan kita. Supaya pelayanan kita benar-benar tulus dan ikhlas. Tanpa pamrih.
maka Tuhan datang dengan berkat-Nya dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, GPB Jemaat Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk majelis jemaat. Tuhan berkati para diaken, para penatua, dan para pendeta. Kami berdoa untuk para pendeta emeritus dan pendeta domisili. Berikan berkat-Mu bagi keluarga mereka masing-masing. Vikaris dalam menjalani masa vikariatnya, diberikan kesehatan dan diberkati pelayanannya. Pegawai kantor gereja, koster, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, semua yang terlibat, unit-unit misioner, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Baik pergumulan tiap keluarga, tanggung jawab seorang kepala rumah tangga dalam karya kerja, kepedulian terhadap istri dan anak. Tuhan memberkati pergumulan tiap rumah tangga. Permasalahan apapun, Tuhan Yesus mau mendengar setiap permohonan tiap pribadi maupun keluarga. Tuhan juga berkati anak-anak Tuhan yang masih menjalani masa ujian-ujian akhir. Tuhan mampukan mereka untuk mereka boleh sukses dalam pendidikan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu secara khusus. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa untuk Ibu Sektor Yerusalem, Ibu Yece Liankolo Tenda, Bapak Nicholas Twaidan, Oma Kolo, Oma Huai, dan Bapak George Seharlawan. Tuhan memberkati keberadaan jemaat-Mu di dalam proses pemulihan, jamah dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga, bagi sektor Hermon, keluarga Ibu Dwi Koryanti Nikiulu, keluarga Bapak Eriko Leonard Hutauruk. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Ferdi Manopo, keluarga Bapak Fernandus Manuruk, keluarga Bapak Ferry Sahat Maruli Sitanggang, dan keluarga Bapak Freddy Yan Latuputi. Diberkatilah keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ritzi Ferdinand Hanan dan keluarga Bapak Dian Petrian. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Ibu Anneke Christian, Saudari Regina Dominic Velasquez, Bapak Sony Cliff Alvin Engko, Saudara Samuel Roni Purba, Ibu Christine Chandra, Saudari Michela Yohana Yosef, Ibu Elvira Juni Trisela, Ibu Yatia dan anak Caitlin, kuenya kami Laisam Putih. Tuhan memberkati sukacita atas pertambahan usia bagi saudara-saudara kami, bagi anak kekasih kami. Diberkatilah sukacita mereka. Kami mau serahkan juga akan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa untuk Yayasan Triguna, Yapendik Triguna. Tuhan berkati di dalam kehadirannya dalam bidang pendidikan. Kami serahkan semuanya dalam pergumulan mereka, baik pengurus, baik kepala sekolah, para guru, dan juga para murid. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, seluruh kehidupan jemaat Pancaran Kasih Depok. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.